Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dari kelas akuntansi 21A dengan NPM 2141255. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang elemen dan struktur teori akuntansi. Yang pertama ada fungsi teori akuntansi, di mana fungsi teori akuntansi ini yang pertama yaitu menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar akuntansi dalam menyusun standarnya. Selanjutnya yaitu memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah akuntansi dalam hal tidak adanya standar resmi. Selanjutnya menentukan batas dalam hal melakukan judgement dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca laporan terhadap informasi yang disajikan jika laporan keuangan. Dan yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca laporan terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas laporan yang dapat diperbandingkan. Berikutnya ada 3 elemen teori, di mana 3 elemen teori ini mencakup yang pertama membuat kode sebagai simbol fenomena, selanjutnya mengombinasikan sesuai dengan peraturan, dan yang terakhir menerjemahkannya ke dalam fenomena yang sebenarnya terjadi. Nah, adapun beberapa elemen teori akuntansi, yang pertama ada relevansi, kedua ada kegunaan, ketiga keandalan, dan yang terakhir yaitu konsistensi. Ada beberapa konsep dasar teori akuntansi. Yang pertama akrual, di mana akrual merupakan konsep yang menjelaskan kebutuhan untuk memiliki pendapatan dan kewajiban bisnis ketika seluruh bisnis dilakukan. Yang kedua yaitu konsistensi, di mana konsistensi merupakan menekankan pada metode akuntansi yang digunakan dalam perusahaan, yaitu metode tersebut harus selalu digunakan secara konsisten. Berikutnya yaitu kelangsungan usaha, di mana akuntan harus menyadari bahwa bisnis itu layak dan akan segera beroperasi, dan yang terakhir yaitu kehati-hatian. Konsep ini menunjukkan bahwa kewajiban harus diperhitungkan dalam neraca meskipun kemungkinan terjadinya masih kecil. Nah, ada beberapa elemen struktur teori akuntansi. Yang pertama elemen 1 yaitu tujuan laporan keuangan, elemen yang kedua yaitu postulat akuntansi, konsep teoritis akuntansi, yang ketiga yaitu prinsip dasar akuntansi, dan yang keempat yaitu standar akuntansi. Adapun tujuan laporan keuangan, yang pertama menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya memberikan informasi keuangan kepada para pemakainya untuk dipakai dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang keempat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan kemampuan sumber daya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan. Berikutnya ada postulat akuntansi. Yang pertama ada postulat entity, kemudian ada postulat going concern, postulat unit of measure, dan yang terakhir yaitu postulat accounting period. Selanjutnya ada konsep teoritis akuntansi. Yang pertama itu ada the propriety theory, the entity theory, the fund theory, the enterprise theory, residual equity theory, commander theory, the investor theory, dan yang terakhir amanah atau accountability theory. Beberapa prinsip dasar akuntansi, yang pertama the cost principle, the revenue principle, the matching principle, the objectivity principle, the consistency principle, the disclosure principle, the conversation principle, the materiality principle, and yang terakhir yaitu the uniformity and comparability principle. Selanjutnya ada kerangka dasar akuntansi menurut PSAK. Yang pertama ada tujuan laporan keuangan, yang kedua ada asumsi dasar yaitu akrual dan kelangsungan, yang ketiga ada karakteristik kualitas informasi, yang keempat ada pengakuan dan pengukuran, dan yang terakhir ada konsep dan pemeliharaan modal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.